Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru Summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Fala taq'udu ma'ahum
munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Alam nastahwidh alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Mengawian itu ayat 7 J2 Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru
biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithlum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, tsumma amanu, kemudian mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, tsumma zdadu kufran, kemudian mereka bertambah kafir. Lam yakunillah, Allah tidak akan pernah liyaghfira lahum, mengampuni mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, sabilan, jalan. Tentu orang beriman yang dimaksud di sini yang disinggung di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang imannya belum benar, belum sempurna, sehingga diperintahkan oleh Allah, aminu, berimanlah sebenar-benarnya. Ini imannya dangkal sehingga mereka kemudian murtad, iman lagi, murtad lagi, terus. Kalau model seperti ini tidak diubah, pasti kesananya tsummazdadu kufran. Orang beriman yang tidak kunjung aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, yang tidak kunjung belajar dan mengikuti sunnah Nabi, belajar kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, mereka akan menjadi orang-orang yang mudah untuk murtad. Ayat ini tentu bukan berarti bahwa kalau ada orang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, kemudian dia imannya pasti jelek. Sangat mungkin orang iman kafir lalu beriman dan imannya bagus.
Itu ada di akhir juz 3 di surat Ali Imran. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali yang tobat dari murtadnya kemudian beramal solih. Nah, eta kuncina. Apakah seseorang ketika beriman itu kemudian dia beramal solih, fokus kepada kitab dan sunnah? Kalau begitu kata Allah, "Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah." Mual mungkin pegat. Ya, al urwatul wuthqa itu kan la ilaha illallah, itu enggak mungkin putus, enggak mungkin murtad. Jadi kalau ada orang murtad itu pasti karena imannya dangkal. Dan ketika mereka begitu menganggap agama itu sebagai permainan saja, ya, kerhayang kerhente lepas. Kalau ingin menguntungkan di Islam masuk Islam, kalau tidak lepas lagi. Orang seperti ini tidak mungkin diampuni oleh Allah dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang-orang seperti inilah orang-orang munafik pada zaman Nabi. Jadi iman jeung kafir teh siga baju. Sekarang baju ini dipakai mun geus hareudang geus bau laan gitu, ganti ku baju lain, ganti deui. Kanu agama teh jiga kanu baju we gitu. Basyiril munafikin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Siapa orang munafik teh tanu gitu? Ya, orang yang mudah saja dia memilih iman dan kafir, kumaha resepna we. Bi anna lahum adzaban alima, bahwasanya bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Siapa orang-orang munafik itu? Di sini Allah menjelaskan dalam 3 ayat. Yang pertama, alladzina, orang-orang yang yattakhidun, menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir, aulia, sebagai wali, min dunil mu'minin, selain kaum mukminin. Wali itu arti asalnya yang dekat, yang dicintai. Kalau atasan berarti sebagai majikan, sebagai pemimpin. Kan orang mencintai kan pemimpinnya. Ayeuna nu cinta ka Ganjar Pranowo, wah bikin relawan. Cinta banget ke Anies, bikin relawan di Bandung, ya. Cenah ayeuna di ka Bandung, wah geus siap teteh. Najan dibatalkeun, ya. Udah siap. Padahal Anies nama teu wauh nya kamaranehna teh gitu. Itu menunjukkan ada kecintaan, ada kedekatan, aulia, pemimpin. Kalau setara berarti teman setia, sobat, kepercayaan. Jadi orang kepercayaan segala sesuatu ke dia. Kalau di bawah berarti sebagai pesuruh kepercayaan lagi. Enggak boleh yang manapun mau dijadikan pemimpin, teman setia, kemudian ke bawah, ya, kepercayaan nggak boleh selama masih ada orang-orang beriman. Kenapa? Di surat Ali Imran kan sudah diajarkan, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ya. Karena kalau kita manut dikit-dikit kepada orang kafir, mereka bisa memurtadkan kalian dari sesudah keimanan kalian menjadi kafir. Bahaya. Orang kalau sudah senang sama pemimpin kafir, kabawakeun pola pikirna juga kafir, gaya hidupna juga orang kafir, filosofinya, dan jadi kafir. Orang kalau sudah senang sama artis Korea, artis barat, nu kafir, diturutan.
bahkan jeung gaya hirupna. Artis-artis Korea jeung Barat anu kalapir geus teu aneh jinah teh. Kawin jinah heula. Dan itu kemudian diikuti ya, ku orang-orang anu resep ka orang-orang Barat. Dianggapnya biasa we. Mengamalkan amal-amal kafir seperti jinah teh. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka berharap di sisi mereka, di sisi orang-orang kafir itu izzah, kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sungguh kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Ieu berat pisan ya. Komodina urusan politik ya, kita tidak percaya dengan sesama umat Islam sendiri, tokoh-tokoh Islam peleheun. Dalam ekonomi sama, kita tidak percaya dengan sesama ekonomi Islam ya, kecuali meureun di Jogja ya. Di Jogja itu hese orang Cina sukses usaha teh, karena memang aturannya di zaman kesultanan baheula teu meunang orang Cina punya tanah, punya hak milik bangunan, nggak boleh. Itu mau khusus Kesultanan di Jogja mah tanah buat orang-orang Islam. Dan alhamdulillah ya, orang mah ada logika investasi. Orang Barat di arah rondang, dan kemudian kita tahu bagaimana arah ekonomi kita. Inginnya kan al-izzah, ngarah maju, ngarah hebat. Kiblatnya sekarang Dubai ya. Saya baca kemarin Saudi Arabia gerek nurutan juga Dubai. Muka bioskop, pantai berbikini, diskotik, wah, dan sebagainya. Boleh laki perempuan berbaur di satu tempat pesta. Nah, untuk meningkatkan ekonomi, da kabita ku Dubai. Dubai kiblatna Barat. Dan itu jelas kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal izzata lillahi jami'a, tidak menambah mulia. Saudi Arabia juga gitu, justru menambah nista. Bahkan di sini Nabi SAW mengatakan manin tasaba ila tis'ati abai kufar, siapa yang menasabkan dirinya kepada 9 tokoh-tokoh kafir, yuridu bihim izzan wa fakhran, tujuannya agar mulia, agar hebat, fahuwa asyarahum finnar, maka dia akan menyertai mereka ke dalam neraka. Kan galak pisan nih. Ini sama dengan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Makanya kami di pesantren, di perangan santri anu rambutna juga orang kafir, nurutan mode dek Korea dek Barat ya, di perangan we. Moal eleh usir sena balik ya. Hese teuing isuda kitu keneh sena balik deui ya. Kalau teh dasar ngajuri itu cenah hese sok we. Tak, alhamdulillah sebagian besar mah cukur umroh. Bakat keputus asa kemarin. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita berpenampilan juga orang kafir, ini kata Nabi ancamannya diasupkeun sarua jeung orang kafir. Kalau anak-anak kita senangnya sama artis-artis Korea, nepikeun ka dijadikeun foto profil ya, foto layar depan HP tukangna, HP-na nu kararitu. Naon sih, ingin gagah, ingin hebat, fa innal izzata lillahi jami'an. Jadi ayat ini ke semua ya, politikna, ekonomina, budayana, termasuk ke agama. Kenapa hari ini studi Islam kiblatnya ke Barat? Biar hebat, biar maju mah Islam, lain orang Barat. Barat mundur, Barat mah Yunani, Romawi kuno. Maju mah Islam, lebih akhir, lebih modern, lebih mutakhir ya. Tapi meskipun sekarang arus utamanya sudah nggak terlalu ya, tokoh-tokoh
anu liberal lagi semara raot ya, murid-murid memang masih aya tapi tidak semasif dulu ya. Tah jiga ayeuna nya Bapak Menteri moderasi beragama naon itu maksudnya. Da tiba lagi moderasi rukun we umat Islam. Moderasi itu ujung-ujungnya bagaimana kita seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha buat apa? Tujuannya apa? Biar maju, biar gagah menteri agama teh gitu. Fa innal izzata lillahi jami'a. Kalau kita masih punya mental ingin seperti orang kafir itu munafik. Ya. Munafik amali minimal. Kalau memang sudah sampai murtad eta munafik asli. Nu kaduana wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab ini. Ini kan Al-Maidah An-Nisa itu di Madinah ya. Yang sudah diturunkan itu di surat Al-An'am. Meski urutannya Al-An'am sesudah An-Nisa, tapi urutan turun nama Al-An'am heula. Jadi sudah diturunkan di surat Al-An'am bahwa an idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufurkan, wa yustahza'u biha, dan dipermainkan. Ini kalau saya dalam konteks pendidikannya, itu di kurikulum itu ayat Quran itu dihermeneutikaan gitu, sehingga hilang sakralitasnya, sehingga kemudian si mahasiswa teh beres ngaji ayat Quran teh bukan semakin yakin dan mengamalkan syariat, malah menghujat syariat. Pan aneh. Lulusan UIN lain menegakkan syariat, ngadon ngagogoreng syariatnya najan teu kabeh. Ya, anu konsisten banyak. Abdi lulusan UIN. Ya. Nah, kalau ada di majelis begitu ayat-ayat Quran diheureuikeun atau termasuk di DPR misalkan ya, di majelis-majelis manapun ayat Quran itu direndahkan, dipermainkan. Fala taqudu ma'hum, kalian jangan duduk bersama mereka, hatta yahudu, sehingga mereka mengalir, arti asal yahudu, fi haditsin ghairih, dalam omongan yang lainnya. Kenapa tidak melawan? Ya, ini minimalnya dalam ayat yang lain kan harus melawan. Kalau ada orang-orang kafir, orang munafik mempermainkan ayat-ayat Allah, harus dilawan. Bahkan dibunuh pun halal darahnya. Saya pernah tuliskan hukuman untuk penista Al-Quran zaman si Ahok baheula. Nabi menghalalkan darahnya. Ala innad dama hadarun. Ala innad dama hadarun. Darahnya sia-sia, maksudnya tidak bisa menuntut balas. Kalau orang menghina agama yang lumayan moal, mau diproses ku Nabi hukumanana karena memang halal darahnya ya. Tapi ini minimalnya jangan ikut berpaling. Innakum idza mithluhum, sesungguhnya kalian jika demikian sama dengan mereka. Jadi kalau kita ada di satu majelis yang majelis itu mempermainkan, menolak ayat-ayat Allah, orang teu nyingkah. Mun bapak-bapak mah meureun di jongkol ngalobrol ngaheureuikeun ayat-ayat Allah, nyingkah Pak. Mun teu gaplokan kabeh nu ngalobrolna, nu ngaheureuikeunana. Atau misalkan nu boga dunungan non muslimnya, wah sanggeunana ngomong ayat-ayat Allah, dak digaplok bisi orang dipecat misalkan. Udah tinggalkan. Kalau bisa tegur, dalilnya HAM ya. HAM itu kan termasuk membela agama kita, hak asasi. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir fi jahannam jami'a, dalam neraka jahanam bersama-sama. Jadi ini ayat ini menunjukkan kalau orang berani mempermainkan ayat-ayat Allah, bahkan mengingkari ayat-ayat Allah, itu berarti munafik.
Sederhana malah di urang mah nu lumrah kapanggih di situ aksan merendahkan ayat-ayat waris. Wow, nu bagi dua banding hiji, teu bisa bagi rata lah bae ayat-ayatan. Mangga anu kitu gaplok we. Ya. Mun teu udah tinggalkan. Ya. Saya pernah ditanya, saya laki-laki satu-satunya, yang lain perempuan, saya kalah. Apakah kalau saya meninggalkan tidak jadi dosa? Ninggalkeun mah teu jadi dosa ngan eta waris cokot we najan menang bagi rata oge tidak dua kali lipat. Lebar bisa dipakai fisabilillah. Tapi memang geus tinggalkeun. Tuh meskipun dulu-dulu nu kararitu. Tentu bukan berarti putus silaturahim. Jadi kita menunjukkan sikap tidak setuju. Jihad minimal teh amar ma'ruf nahi munkar anu minimal dengan hati. Yang ketiganya alladzina yatarabbasuna bikum. Maaf tadi yang surat Al-An'am 68 ya. Ayat sebelumnya yang pernah turun melarang kita satu majelis dengan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketiga alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang selalu mengawasi kalian, menunggu-nunggu kalian. Fa in kana lakum fathum, jika kalian memperoleh kemenangan minallah dari Allah. Qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Ngilu perang nama henteu. Da wait and see we, nunggu nya. Kalau kaum muslimin perang teh nunggu gitu. Takut kalah. Kalau menang nyamperkeun. Kami kan bagian umat Islam juga gitu. Ini kayak orang Arab, qalatil a'rabu amanna, kata Allah kullam tu'minu, acan menecan iman. Qulu aslamna, kakara Islam. Kenapa? Karena jihad itu banyak pertimbangan. Wa in kana lil kafirina nasibun, jika orang kafir mendapatkan bagian, menang orang kafir, orang Islam kalah. Jadi zaman Nabi juga aya elehna orang Islam, tapi tidak selalu, sesekali. Qalu, mereka berkata, alam nastahwidz alaikum, bukankah kami yang mengalahkan untuk kalian? Nastahwidz itu maksudnya ngabantuan, membantu kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami telah membela kalian dari kaum mukminin, gitu. Mun orang Islam menang nyalampurkeun ke orang Islam. Kalau orang kafir menang nyalampurkeun ke orang kafir. Kami kan turut membantu kalian, membantu menahan serangan kaum mukminin, membantu menyerang kaum mukminin dari dalam, gitu. Ini bermuka dua orang munafik. Dua orang di politik itu banyak. Ka Jokowi aya dikirim, ka Prabowo aya. Saha nu menang saha we. Jokowi nu menang merapat, nya Prabowo nu menang merapat gitu. Alak seperti itu alak-alak orang munafik. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah akan menetapkan hukum di antara kalian pada hari kiamat. Walan, dan tidak akan pernah yaj'alallah, Allah menjadikan lil kafirin, bagi orang kafir, alal mu'minina, kepada orang-orang beriman, sabilan, jalan kemenangan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena orang kafir itu setiap kali perang sudah takut duluan. Cuma ada di Al-Quran, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, sieun la yuqatilunakum jami'an, gak mungkin berperang terbuka illa fi qura muhassonah aw min wara'i judur, kecuali senjata-senjata mereka canggih. Kalau sekarang secara mental kita lebih kuat, cuma orang kafir menang itu karena orang Islamnya yang lemah. Kalau orang Islamnya izah, sepanjang sejarahnya sok we di zaman Nabi Muhammad SAW sampai Kesultanan Turki, riwayat umat Islam, Kesultanan Turki kalah
Itu analisa Profesor Muhammad As-Solabi, banyak bukunya ya, diterjemahkan sejarah. Karena memang Turkinya bobrok, kesultanannya jika orang barat mabok itu zina ya, meski tidak semua, korupsi nyedek menang kumaha. Sultan Muhammad Al-Fatih usianya baru 20 tahunan bisa ngelekeun Romawi kalau memang Islamnya betul-betul Islam. Orang Islam kalah itu karena orang munafik ya. Orang-orang menggembosi dari dalam dan orang Islamna kabawakeun ku orang munafik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.